Apa itu demokrasi? Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak yang sama untuk pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara ikut serta, baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Demokrasi mencakup kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang memungkinkan adanya praktik kebebasan politik secara bebas dan setara. Demokrasi juga merupakan seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan beserta praktik dan prosedurnya. Demokrasi mengandung makna penghargaan terhadap hakikat dan martabat manusia. Landasan demokrasi mencakup kebebasan berkumpul, kebebasan berserikat dan berbicara, inklusivitas dan kesetaraan, kewarganegaraan, persetujuan dari yang terperintah, hak memilih, kebebasan dari perampasan pemerintah yang tidak beralasan atas hak untuk hidup, kebebasan dan hak minoritas. Kata dari demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demokratia, yang artinya kekuasaan rakyat, yang terbentuk dari demos, yaitu rakyat, dan kratos, yaitu kekuatan atau kekuasaan. Ada beberapa jenis demokrasi, tetapi hanya ada dua bentuk dasar. Keduanya menjelaskan cara seluruh rakyat menjalankan keinginannya. Bentuk demokrasi yang pertama adalah demokrasi langsung, yaitu semua warga negara berperan langsung dan aktif dalam pengambilan keputusan pemerintahan. Di kebanyakan negara demokrasi modern, seluruh rakyat masih merupakan satu kekuasaan berdaulat, namun kekuasaan politiknya dijalankan secara tidak langsung melalui perwakilan. Demokrasi sangat penting sebagai sistem politik kenegaraan pada era modern ini. Tanpa adanya demokrasi di suatu negara dan segala sesuatu diatur oleh pemerintahan saja, maka hilanglah kesejahteraan masyarakat dan ketidakadilan akan muncul di mana-mana. Maka dari itu, sangat dibutuhkan suatu demokrasi. Mengapa di Indonesia sangat membutuhkan demokrasi yang bersumber dari Pancasila? Karena Pancasila adalah dasar negara, dan Pancasila sudah sangat sesuai dengan keadaan negara di Indonesia. Ada sejumlah persoalan tentang kelemahan politik hukum kita. Yang pertama, buruknya kinerja lembaga perwakilan dan partai politik. Yang kedua, krisis partisipasi politik rakyat. Yang ketiga, munculnya penguasa di dalam demokrasi. Dan yang keempat adalah demokrasi saat ini membuang kedaulatan rakyat. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sumber nilai yang berasal dari demokrasi desa. Demokrasi desa merupakan demokrasi asli yang lebih dahulu terbentuk sebelum negara Indonesia berdiri. Bahkan pada masa kerajaan sebelum era kolonial, pola demokrasi desa yang dilambangkan oleh musyawarah dalam pencapaian keputusan dan gotong royong dalam pelaksanaan keputusan tersebut diperkirakan dasarnya adalah sistem sosial, ekonomi di masyarakat desa, dan inilah yang dianggap sebagai dasar pembangunan. Demokrasi desa berarti upaya menggerakkan demokrasi dalam khas desa itu sendiri. Demokrasi dilaksanakan dan dikembangkan dalam semangat pengakuan keunikan dan kekhasan tradisi desa tersebut. Yang kedua, sumber nilai yang berasal dari Islam. Sumber nilai Islam secara singkat jelaslah bahwa sumber dari ajaran agama Islam atau kandungan dari penghayatan terhadap agama Islam adalah Al-Quran dan hadis. Sistem ini lahir dalam konteks perlibatan rakyat secara langsung dalam membuat suatu keputusan sebagai sebuah sistem dan ideologi. Lalu bagaimana demokrasi dalam perspektif Islam? Kata demokrasi tentu tidak dapat ditemukan dalam sumber utama Islam, Al-Quran dan hadis Nabi. Kebermaknaan demokrasi tidak ditemukan rujukannya dalam Islam. Justru
prinsip-prinsip pokok demokrasi sesuai dengan ajaran keislaman. Dan yang terakhir, sumber nilai yang berasal dari Barat. Nilai demokrasi yang diturunkan bangsa Barat, sumber nilai masyarakat Barat mempunyai akar demokrasi yang panjang. Pusat pertumbuhan demokrasi terpenting di Yunani adalah kota Athena, yang sering dirujuk sebagai contoh pelaksanaan demokrasi partisipatif dalam negara-negara kota sekitar abad ke-5. Kehadiran kolonialisme Eropa, khususnya Belanda di Indonesia, membawa dua sisi dari koin peradaban Barat, sisi resepsi imperialisme, kapitalisme, dan sisi humanisme demokratis. Penindasan politik dan penghisapan ekonomi oleh imperialisme dan kapitalisme yang tidak jarang bekerja sama dengan kekuatan feodal bumi putra menumbuhkan sikap anti penindasan, anti penjajahan, dan anti feodalisme di kalangan para perintis kemerdekaan bangsa. Dalam melakukan perlawanan terhadap represi 162 politik ekonomi kolonial itu, mereka juga mendapatkan stimulus dari gagasan-gagasan humanisme demokratis Eropa. Penyebaran nilai-nilai humanisme demokratis itu menemukan ruang aktualisasinya dalam kemunculan republik modern di Indonesia sejak akhir abad ke-19. Ruang republik ini berkembang di sekitar institusi pendidikan modern, kapitalisme, percetakan, klub-klub sosial bergaya Eropa, kemunculan sebagai gerakan sosial, syarikat Islam, dan yang berujung pada pendirian partai-partai politik saja. Dan kehadiran Dewa Rakyat sejak demokrasi desa, ajaran Islam, dan sosio-demokrasi Barat memberikan landasan persatuan dari keragaman. Segala keragaman ideologi politik yang berkembangkan, yang bercorak keagamaan maupun sekuler, semuanya memiliki titik temu dalam gagasan-gagasan demokrasi sosialistik, kekeluargaan, dan secara umum menolak individualisme. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Postur demokrasi kita secara normatif terdapat pada konstitusi. Sepanjang sejarah, Indonesia pernah mengalami dinamika ketatanegaraan seiring dengan berubahnya konstitusi yang dimulai sejak berlakunya UUD 1945, Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949, UUD Serikat 1950, kemudian kembali pada UUD 1945 yang akhirnya berhasil mengamandemen UUD 1945 sebanyak 4 kali. Ihwal postur demokrasi dapat diamati dari fungsi dan peran Lembaga Permusyawaratan dan Perwakilan Rakyat menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yakni Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Daerah. Pertama, MPR, yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat. Amandemen UUD 1945 pada MPR meliputi semulanya ketentuan tentang MPR dalam UUD 1945 diatur dalam 2 pasal, yaitu Pasal 2 dengan 3 ayat dan Pasal 3 tanpa ayat. Setelah amandemen, Pasal 2 ayat 1 mengalami perubahan mengenai susunan keanggotaan MPR dan Pasal 3 menjadi memiliki 3 ayat. Sebelum adanya amandemen, kedudukan MPR berdasarkan UUD 1945 merupakan lembaga tertinggi negara yang sebagai pemegang dan pelaksanaan sepenuhnya kedaulatan rakyat, yang artinya kekuasaan dilakukan sepenuhnya oleh MPR sehingga tidak terjadi check and balance. Setelah adanya amandemen, MPR berkedudukan sebagai lembaga tinggi negara yang setara dengan lembaga tinggi negara lainnya, seperti lembaga kepresidenan, DPR, DPD, BPK, MA, dan MK. Dengan adanya ketentuan baru ini, terjadilah perubahan sistem ketatanegaraan dari sistem vertikal hierarkis dengan prinsip supremasi MPR menjadi sistem yang horizontal fundamental dengan prinsip check and balance atau saling mengawasi dan mengimbangi antar lembaga negara. Kedua, DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Amandemen UUD 1945 pada DPR meliputi pada pasal 19 ditambah aturan bahwa anggota DPR dipilih melalui pemilu, kemudian pada pasal 20 ditambah aturan bahwa DPR bertugas untuk membentuk undang-undang yang setiap rancangannya harus dibahas bersama dengan Presiden. Lalu hasil rancangan yang disetujui bersama akan disahkan oleh Presiden. Kemudian pada pasal 20A dinyatakan beberapa fungsi serta hak-hak DPR. Adapun fungsi DPR yang pertama, fungsi legislasi, yaitu membentuk undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran, yaitu menyusun dan menetapkan APBN. Yang ketiga, fungsi pengawasan, yaitu fungsi untuk mengawasi pelaksanaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hak-hak DPR. Yang pertama, hak interpelasi, yaitu
hak meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah. Yang kedua, hak angket, yaitu hak untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, hak menyatakan pendapat, yaitu hak menyatakan pendapat terhadap kebijakan pemerintah. Penyampaian hak ini disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya. Yang terakhir, DPD, yaitu Dewan Perwakilan Daerah. DPD merupakan lembaga permusyawaratan penampung aspirasi daerah. Ketentuan mengenai DPD diatur dalam bab tersendiri yang terdiri atas 2 pasal, yaitu Pasal 22J dengan 4 ayat dan Pasal 22D dengan 4 ayat. Sistem perwakilan di Indonesia merupakan sistem yang khas, sebab di samping terdapat DPR sebagai lembaga perwakilan berdasarkan aspirasi rakyat, juga ada DPD sebagai lembaga penampung aspirasi daerah. Yang pertama, sesuai dengan buku Pak Muslikan berikan PDF. Yang pertama, agama. Poin agama ini kita sebagai warga negara Indonesia itu wajib memeluk suatu agama dan bebas memeluk suatu agama juga. Jadi esensinya kita itu ikut ke poin pertama Pancasila, yaitu ketahanan yang Maha Esa. Jadi kita berhak memeluk agama manapun, juga bebas melakukan ibadah, tapi juga kita wajib memeluk suatu agama. Yang kedua, pendidikan dan kebudayaan. Yang pendidikan sendiri itu kita itu diwajibkan juga pendidikan 12 tahun. Jika kita juga berhak mendapatkan pendidikan tersebut, layak mendapatkan pendidikan tersebut. Jadi untuk membangun suatu negeri ini, jadi ketika pendidikan tersebut baik dalam suatu negeri, maka akan negeri kita akan semakin maju. Begitu juga kebudayaan. Ketika kebudayaan kita itu masih kental dan masih di bawah, yaitu kita menjadi diri kita sendiri. Ketika kebudayaan dilestarikan, kita akan mempunyai identitas seperti itu. Jadi kalau kebudayaan kita hilang, maka kita gampang diombang-ambing oleh negeri lain. Yang ketiga, perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat. Kita juga berdemokrasi tentang perekonomian nasional dan kesejahteraan. Karena apa? Karena bagaimana negara bisa berjalan kalau ekonominya buruk. Jadi kita bergotong royong untuk saling membantu dalam ekonomi dan kesejahteraan. Dan juga ketika kita ada suatu warga yang miskin, itu bisa dapat bantuan dari pemerintah, itu juga bagian dari demokrasi Pancasila. Yang keempat, pertahanan dan keamanan, yaitu ketika pertahanan dan keamanan nasional tersendiri itu dijaga oleh TNI dan Polri, tapi tidak menutup kemungkinan rakyat juga ikut andil dalam mempertahankan keutuhan negeri ini, negeri Indonesia ini, ketika diserang maupun ada sekelompok teroris yang ada di dalam negeri ini. Jadi kita warga juga ikut mempertahankan dan menertibkan keamanan negeri ini. Hukuman demokrasi yang bersumber dari Pancasila, yaitu secara etimologis demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos atau kration yang berarti pemerintahan atau kekuasaan. Jadi demos kration atau demos kratos berarti pemerintahan rakyat atau kekuasaan rakyat. Kemudian secara terminologi banyak pandangan tentang demokrasi. Tidak ada pandangan tunggal tentang apa itu demokrasi. Demokrasi dapat dipandang sebagai salah satu bentuk pemerintahan, sebagai sistem politik, dan sebagai pola kehidupan bernegara dengan prinsip-prinsip yang menyertainya.
berdasarkan ideologinya, demokrasi Indonesia adalah demokrasi yang berdasar Pancasila. Demokrasi Pancasila dalam arti luas adalah kedaulatan atau kekuasaan tertinggi ada pada rakyat yang dalam penyelenggaraannya dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Demokrasi Pancasila dalam arti sempit adalah kedaulatan rakyat yang dilaksanakan menurut hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Demokrasi Indonesia adalah demokrasi konstitusional selain karena dirumuskan nilai dan normanya dalam Undang-Undang Dasar 1945. Konstitusi Indonesia juga bersifat membatasi kekuasaan pemerintahan dan menjamin hak-hak dasar warga negara. Praktik demokrasi Pancasila berjamin sesuai dengan dinamika perkembangan kehidupan kenegaraan Indonesia. Prinsip-prinsip demokrasi Pancasila secara ideal telah terumuskan, sedang dalam tataran empirik mengalami pasang surut. Sebagai pilihan akan pola kehidupan bernegara, sistem demokrasi dianggap penting dan bisa diterima banyak negara sebagai jalan mencapai tujuan hidup bernegara, yakni kesejahteraan dan keadilan.